Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang. Selamat datang dalam rangka hari ulang tahun ke-27 PDPKK Santo Martinus. Terima kasih Romo Koska, terima kasih Bro Cimi, terima kasih Pak Iwan dan Ibu Susi, dan terima kasih buat semua tamu undangan umat PD Santo Martinus. Sungguh satu kebahagiaan bagi kami kalau sampai dengan saat ini PD Martinus boleh berusia 27 tahun. Bukan hal yang mudah untuk melewati perjalanan 27 tahun, tetapi bersama dengan Yesus dan Allah Bapa di surga bukan suatu hal yang mustahil kalau kami boleh tetap ada dan berjalan bersama Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami terima kasih sudah layak dan sepantasnya kami bersuka cita bersama-sama pada siang hari ini. Kami undang Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan seperti berdiri, kita mau bersuka cita dengan menaikkan satu pujian. Sudah menaikkan sepantasnya puji dan syukur kita naikkan kehadiran Tuhan atas segala kebaikannya. Puji dan syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh dalam sukacita dalam-Mu, Yesus Kau ketuaanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulia namamu, oh Yesusku, naikkan syukur kita, pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh dalam sukacitaku, bersukalah-Mu, Yesus Kau ketuaanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulia namamu, oh Yesusku, bersukalah-Mu, Yesus Kau ketuaanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulia namamu, oh Yesusku, mulia namamu, oh Yesusku, mulia namamu, oh Yesusku. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita akan mulai rangkaian acara ulang tahun PD Santo Martinus ke-27. Kita akan mulai dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan begitu luar biasa boleh mengumpulkan setiap pribadi kami untuk
acara hari ulang tahun ke-27 dari Santo Martinus. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu selama 27 tahun bagi PT kami tercinta. Biarlah segala acara pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik karena Engkau yang berada di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan boleh tuntun, Tuhan boleh sertai mereka untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Karena kami tahu kalau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, rangkaian acara pada siang hari ini kita akan buka dengan beberapa ucapan. Pertama-tama kami persilahkan Ibu Tince selaku koordinator PD Santo Martinus untuk mengucapkan terima kasihnya dalam rangka ulang tahun PD. Shalom. Selamat siang Romo Pak, selamat siang Bapak Iwan, Ibu Sisi, dan serta undangan dan umat PD Santo Martinus dan umat paroki Santo Martinus. Terima kasih untuk kehadirannya sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk merayakan HUT PDPKK Santo Martinus yang ke-27 tahun. Berkat kasih Tuhan kita bisa berkumpul di siang ini. Rencana ternyata kita akan dari mempersembahkan dan PD Martinus mempersembahkan tema tentang keluarga. Mungkin Tuhan ingin kita bersama-sama untuk membangun keluarga yang sejati, yang utuh, yang harmonis, dan kita akan bisa keluar dari rumah untuk bisa membagikan kasihnya kepada sesama kita, teman-teman kita, saudara kita. Saya tidak akan lama mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut kegiatan PD Santo Martinus. Kami tunggu kehadirannya setiap Kamis jam 6.45. Mari kita bergabung bersama untuk mendengarkan firman, pujian, dan penyembahan untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak lama mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua adalah perwakilan dari DPP. Saya undang Bapak Joko selaku perwakilan dari DPP, Pak. Di sini ditulisnya Pak Joko. Terima kasih para tokoh sudah mewakili DPP. Saya kira itu nanti di ujung. Tidak, Pak, itu kedua. Salam semuanya. Ya, semangat sekali. Baik, terima kasih untuk undangannya Bu Tince dan juga khususnya komunitas PDKK yang maaf ini secara jujur aja sebetulnya kalau saya PDKK itu terus terang saya banyak belajar ya, meskipun sekarang nggak begitu aktif lagi di PDKK karena memang saya ditunjuk oleh wakil DPP ya Romo ya untuk jadi koordinator kategorial sebenarnya. Ada hal-hal yang banyak saya pelajari sebelum saya bisa belajar. Kalau terus terang ada yang baru Romo ya, kalau setidaknya saya 2 kali untuk menjadi koordinator panitia ketika ini, ada hal yang tidak kita jumpai di panitia yang lain. Persiapan bukan hanya persiapan secara fisik, tapi yang sering banyak saya jumpai itu kalau PDKK atau yang atau ruang lingkupnya PDKK termasuk CFM dan sebagainya itu persiapan hatinya. Itu yang di kelompok-kelompok lain kan saya jumpai. Terus terang, maka kemarin saya setidaknya 2 kali jadi koordinator panitia itu saya terapkan untuk dari PDKK itu doa dan puasa. Dan puji Tuhan saya merasakan lancar sekali menjadi koordinator panitia itu.
Yaitu, maka saya terus terang banyak belajar dari PDKK. Dan untuk itu Bapak Ibu yang belum tergabung di PDKK, silahkan bergabung di PDKK. Karena kita akan banyak belajar. Nah, belajar yang baik-baik, yang buruk pun juga kita belajar untuk menghindari. Gak apa-apa, terus terang memang kalau boleh saya katakan PDKK apa istilahnya geraknya itu memang luar biasa, jadi sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi bentrok, itu memang ya wajar, tapi banyak belajar saya di sana. Dan saya juga terima kasih untuk undangannya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, terus bersemangat PDKK sehingga boleh menjadi berkat bagi anggota dan juga bagi umat Paroki Santo Martinus. Jangan lupa untuk hari Sabtu nanti kita bersama-sama kategorial yang lain, kita akan mengadakan misa syukur bersama. Ayo PDKK jangan kalah. Kalau yang lain itu kirim 20, ada yang 30, ayo PDKK berapa? Jangan kalah. Harus tunjukkan semangatnya PDKK. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas himbauannya untuk Bapak Ibu sekalian hadir pada hari Kamis. Selanjutnya saya undang Bro Timi selaku Koordinator BPK PKK Keuskupan Bandung untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Romo Koska, ini bos saya di Youth Center. Namun Pak Iwan, Tante Susi, dan juga para pengurus semuanya. Jadi mungkin kalau yang belum tahu, Bapak Ibu, saya bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan Keuskupan ya. Saya dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik. Jadi ini adalah sebuah badan yang memang ada di tingkat keuskupan, ditujukan untuk mengkoordinasikan 34 persekutuan doa yang ada di seluruh Keuskupan Bandung ini. Jadi di Keuskupan Bandung kita punya 34 persekutuan doa hampir di semua paroki, dan juga di dalamnya itu ada 7 secara spesifik 7 persekutuan doa anak muda, mulai dari anak muda yang level SD SMP, terus yang kuliah, sampai yang sudah para pekerja muda. Ada juga persekutuan doa buat para keluarga muda. PKK sendiri ini juga bernaung di bawah BPN PKKI, bukan Badan Pertanahan Nasional, ya, ini Badan Pelayanan Nasional. Jadi ini tingkatnya di Indonesia, ya, di bawah KWI. Jadi kita juga kalau rapat biasanya di gedung KWI di Jakarta juga. BPN PKKI ini membawahi saya lupa ada berapa BPK ya Om Iwan ya di seluruh Indonesia ya. Berapa BPK-nya tahu nggak Om? 20 lebih ya, 28 ya, 28-30 BPK. Jadi hampir semua keuskupan di seluruh Indonesia, kalau nggak salah tinggal satu keuskupan lagi. Dan sekarang sedang mau dibentuk juga satu BPK lagi untuk keuskupan militer yang ada di Indonesia di situ. Nah, BPN PKKI juga ini bernaung juga di bawah di tingkat internasional. Ada lagi yang namanya KARIS. KARIS ini adalah lembaga karismatik Katolik tingkat internasional. Nah, ini kantornya ini di Roma, Italia di sana. Nah, jadi Bapak Ibu, PDPKK ini bukan cuma sekedar sebuah kelompok tukang orang-orang ngumpul nyanyi-nyanyi doang gitu, tapi ini adalah memang sebuah gerakan yang sudah berlangsung lama dan sudah berjalan di Indonesia sendiri. Sebentar lagi kalau PD Martinus ini merayakan ulang tahun 27 tahun, gerakan PKK di Indonesia sendiri tahun ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Jadi kita tahun ini masuk ke namanya Golden Jubilee, perayaan ke-50 tahun gerakan karismatik Katolik di Indonesia, dan sangat bersyukur ternyata banyak penggeraknya di tingkat nasional ini juga dimotori oleh orang-orang Bandung. Nah, salah satunya Pak Iwan sama Bu Susi ini juga banyak juga bantu di tingkat nasional ini juga. Dan BPK PKK sendiri sangat bersyukur dengan kehadiran PDPKK Santo Martinus yang di usianya 27 tahun ini ternyata nggak cuma di sini doang kiprahnya Romo sebenarnya gitu ya. Jadi PDPKK Santo Martinus ini sudah melayani ke berbagai PDPKK lain. Kemarin bareng sama saya itu habis jalan-jalan dari Ciledug, ya dari Ciledug, nggak cuma makan kodok di sana ya. Pergi ke sana melayani sebagai tim pujian, membantu tim di sana. Terus waktu itu juga pernah ke Garut kalau nggak salah ya, dan kayak pernah lagi beberapa lagi yang saya nggak ikut. Pokoknya cukup banyak deh ini kiprahnya ini PDPKK yang cukup jauh di selatan kota Bandung ini, tapi sangat banyak sekali untuk membantu perkembangan
pembaruan karismatik Katolik di paroki-paroki lain. Dan BPK berharap nanti terus para pengurusnya makin terus semangat juga, makin terus juga untuk bersatu dan juga belajar, makin banyak lagi juga umat yang ikut juga di sini untuk belajar mengenal Tuhan kita siapa. Karena kalau boleh sedikit sharing Bapak Ibu, saya waktu pertama kali ikut PDPKK itu sebenarnya agak penting. Ya, soalnya kan judulnya persekutuan doa. Saya datang nggak ada doanya, saya bilang nyanyi-nyanyi terus tepuk tangan. Awal-awal saya pikir salah gereja apa ya, kok ada kayak beginian ya di gereja Katolik gitu kan. Saya awal-awal nggak nyaman gitu, tapi gerakan inilah sebenarnya ya benar tadi kata Cididia dan juga Cidince gitu, bahwa keluarga adalah salah satu gereja kecil yang paling utama. Waktu saya adalah lahir sebagai seorang Katolik, tapi yang nggak pernah aktif di gereja. 25 tahun lebih saya ninggalin gereja Katolik. 10 tahun yang lalu Tuhan nih temuin si Timi ini di tengah pemberan mana lah kayaknya, dan mulai diajak buat balik lagi ke gereja lewat gerakan pembaruan karismatik Katolik ini. Saya waktu itu bingung mau balik lagi ke kebiasaan. Kalau orang udah lagi punya masalah duit kan baru balik ke gereja ya gitu kan. Cari mujizat, datanglah ke sini. Nggak ketemu mujizat, ketemunya PDPKK. Bahwa anak-anak masih kecil, nggak tahu boleh atau kan, oh boleh. Jadi anak-anak saya ikutan datang kecil-kecil duduk sini gitu kan, sambil tepuk tangan dengan siap. Saya ingat yang bikin saya nyaman di PDPKK itu waktu pertama sebenarnya bukan firmannya, ya, tapi saya ingat satu, yang ini kunci pertama dari PDPKK, among tamu. Karena among tamunya itu luar biasa. Anak saya pas lagi duduk, kok bisa diem, terus mereka samperin gitu kan, dikasih permen, diajak main. Kali kedua saya datang ke persekutuan doa itu, mereka udah langsung sana, halo Pak Timi, Bu Fili, halo Tobi, Gosi. Mereka tahu semua nama kita aja nggak tahu tuh namanya siapa gitu kan. Dan kami akhirnya menemukan sebuah keluarga baru. Dan itulah yang saya rasakan, saya dapatkan di gerakan pembaruan karismatik Katolik ini. Sebuah keluarga baru sambil belajar juga mengenal firman, dan akhirnya saya mengalami sebuah pembaruan hidup. Bahkan Bapak Ibu kalau boleh cerita sedikit juga, istri saya pada saat masuk ke PKK pertama kali, bahkan dia bukan seorang Katolik. Jadi kami itu dulu kawin campur. Nah dia datang bareng sama anak-anak, terus akhirnya dia masuk katekumen. Dia masih menjadi seorang Katolik tahun 2018. Sekarang lebih aktif dia daripada saya sebenarnya gitu. Ya, dan saya bersyukur juga sekarang jadi bisa banyak belajar lewat sini dan bisa kenal juga sama teman-teman dari PD Martinus, dan banyak sekali juga di sini teman-teman dari PD Martinus juga yang membantu di tingkat keuskupan. Ada Chris juga yang membantu di badan pelayanan Pembaruan Karismatik Katolik di Keuskupan Bandung ini, dan juga kita berharap nanti lebih banyak lagi juga teman-teman dari PD Martinus yang juga akan membantu juga buat di tingkat keuskupan, sehingga lebih banyak lagi nanti PD-PD-nya yang bertumbuh dan berbuah, sehingga banyak orang-orang nanti yang mengalami Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu nanti jangan merasa ketipu ya, datang kalau di sini PD-nya ini nanti hari Kamis jam berapa? Jam 6.45. Nah hari Kamis jam 6.45 gitu ya. Awal-awal mungkin kalau nggak biasanya nyanyian nggak apa-apa, ikut dulu aja gitu. Dan ternyata saya baru tahu belakangan mereka nggak bohong, bahwa ternyata pujian itu adalah sebuah doa yang nilai itu bisa berapa kali dan nilainya gitu. Jadi pujian itu kalau didengarin baik-baik kata-katanya itu adalah sebuah doa. Jadi kalau mau berdoa dengan bisa merasakan makin kusuk dan juga makin kenal sama Tuhan sambil dengerin firman, datang nanti yang ke PDPKK setiap hari Kamis. Mungkin itu dari saya. Selamat ulang tahun teman-teman Martinus. Tuhan memberkati, semangat terus untuk melayani. Terima kasih Bro Timi untuk supportnya. Kiranya support yang telah diberikan boleh semakin membuat kita semakin maju. Terakhir nih, dengan hormat Romo Koska untuk kata sambutannya selaku pastor paroki di Santo Martinus. Terima kasih Romo, silakan. Shalom semuanya. Selamat Paskah. Selamat Minggu Kehakiman Ilahi juga. Ya, pasti nggak tahu nih terakhir jawabnya gimana. Emang nggak ada jawabannya, hanya memberikan salam. Ya, saya di sini mewakili Romo Darmanto sebagai pastor paroki. Beliau masih di Larang-Tutra, closing program Karitas KWI untuk program waktu lewat lebih meletus. Ada program di sana. Minggu ini closing. Maka beliau izin tidak hadir, lalu mengutus saya untuk menggantikan memberikan sambutan, dan
ucapan selamat ya. Selamat atas ulang tahun yang ke-27. Perayaannya sebenarnya sebelumnya ya. Waktu itu saya bisa ya, tetapi memang diberitahu perayaannya di hari ini karena waktu itu perayaannya di masa Prapaskah. Jadi sukacitanya itu tertahan ya. Kan Paskah pantang dan puasa nih, pesta-pesta dihentikan dulu. Nah, maka pestanya setelah Paskah ya. Maka ini hari ini harapannya juga bisa bersukacita dengan lebih lagi ya. Sungguh-sungguh bisa diekspresikan lebih lagi. Kalau kemarin hanya pesta sederhana ya, misa ya, hari ini luapan semangatnya tuh lebih membuncah di muka-muka panitia ya. Teman-teman PT Martirus ini sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan semangat kerajinan sebagaimana tadi juga dikatakan oleh Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya memiliki ikatan bukan karena kita melihat, tetapi lebih karena ikatan batin itu lebih penting ya. Ikatan batin dengan siapa? Pertama jelas konektivitasnya dengan Allah, koneksinya dengan Allah, lalu sesama manusia ya. Itulah yang kemudian akan semakin menghidupkan diri kita dan terutama ya relasi kita sebagai sesama umat PD ya, harus semakin tinggi. Tadi kalau nyambungin dengan keluarga, nah itu apa lagi ya? Keluarga itu bukan soal yang dilihat, tetapi kan suami ketemu istri bisa menjadi suami dan istri karena masalah hati. Kalau hanya masalah penglihatan, ya kalau sudah tua ya bos cerai. Tapi kan di agama Katolik ada yang perceraiannya. Walaupun sudah keriput-keriput, ya sudah tidak secantik setampan yang dulu, tapi karena koneksi hatinya kuat, ya tetap bertahan. Ya. Maka sungguh yang bisa dilaksanakan juga diharapkan semakin bertumbuh. PD Martinus juga yang di tahun ini menginjak usia 27 tahun, koneksi ya, koneksi hati kita, terutama koneksi hati kita kepada Allah, semoga bisa semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin membawa sukacita, sehingga koneksi ini yang kemudian dirasakan oleh orang-orang sekitarnya dan semakin banyak lagi orang yang merasakan sukacita karena orang-orang PD. Ya jangan sampai kita kelompok ini dikatakan orang-orang yang hanya senang bernyanyi ya, padahal ada semboyan bene kata bis orang, artinya bernyanyi dengan baik itu sama dengan berdoa 2 kali. Jadi kalau teman-teman PD ini bernyanyi dengan sepenuh hati, dengan suara ya tanda kutip masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, tidak menutup itu, tetapi dengan hati dan juga mengusahakan menyesuaikan nada dengan baik, ya itulah yang dinamakan berdoa 2 kali. Ya, yang suaranya punya anugerah suara bagus ya, puji Tuhan. Tapi kan ada yang suaranya pas-pasan, ya. Saya tidak menghina, tetapi kan realita, ya. Maka jangan menjadi minder, ya, jangan menjadi minder karena hal itu. Tetapi berbanggalah bahwa kita semua ketika sedang berdoa, bernyanyi itu ya berdoanya 2 kali lebih daripada orang-orang biasa. Maka semangat itulah yang juga kadang-kadang ditanamkan, ya, bahwa melalui puji-pujian tadi yang Rotini bilang, kok kayaknya saya di gereja yang lain, ya, tetapi semangat berdoanya menjadi 2 kali lipat itu, ya. Harapannya semangatnya semakin bertambah, itulah yang juga bisa diharapkan muncul dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga ya tadi koneksinya semakin luas, semakin banyak orang yang pede. Oh, sukacita, ya, sukacita. Nanti dalam hidup gereja juga orang-orang tadi Pak Joko memberikan kesaksian, ya, kalau orang-orang pede dalam kepanitiaan pribadinya mantap, ya, dengan doa dan puasa, itu kan pasti ada unsur sukacitanya. Kalau tuh ada puasanya terpaksa, nggak mungkin ya, nggak mungkin dijalani dengan dengan baik. Tapi karena ada sukacita di sana, maka itu berlangsung dengan baik, rangkaian proses berlangsung baik dengan baik pula. Maka sekali lagi saya mewakili Romo Darmanto juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27. Semoga ya rahmat kerahiman sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Nanti kamu juga bagaimana menerima ya kelebihan PD, yaitu salah satunya dari awal sudah menyambut, dan itulah kerahiman. Ya, wujud kerahiman Allah adalah berusaha menyambut kembali anak-anak yang hilang untuk bersatu dengan Allah dalam sukacitanya. Sekali lagi, selamat ulang tahun PD Magubinus. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Moska, Bro Timi, Pak Jono dan Sistem C untuk semangatnya dari kami yang ke-27. Itulah yang diungkapkan oleh Romo Moska. Semoga yang dulu pernah rajin datang ke PD kami undang kembali untuk ke PD Kamis pukul 6.45. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kalau beberapa kata sambutan telah diungkapkan, saatnya kita akan duduk diam untuk mendengarkan satu firman. Bagaimana hidup dalam keluarga dari pasangan Pak Sutri, Bro Roland dan Sis Yuli. Mereka adalah pasangan suami istri yang begitu luar biasa, bersama-sama hidup dalam pelayanan. Silakan dengan hormat saya undang Bro Roland dan Sis Yuli. Pasangan suami istri ini berasal dari PDPKK Santa Laurentius. Terima kasih. Selamat siang. Kalau saya ngomongin pelan-pelan, jawabannya pelan-pelan biasanya. Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya dengan semangat pasti jawabannya juga berbeda. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Nah, puji Tuhan. Romo, selamat siang juga. Selamat siang. Nah, terima kasih kami bisa diberi kesempatan untuk sharing ya. Mungkin sharing sedikit tentang apa yang kita mau lihat tentang keluarga Katolik yang penuh dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kalau misalnya kita lihat dari keluarga, ya, keluarga itu seringkali identik dengan kumpulan orang-orang dalam jumlah yang kecil yang harusnya secara teori itu penuh dengan sukacita, betul ya? Nah, kenyataan yang terjadi itu kita lihat bahwa keluarga-keluarga itu tidak mengalami sukacita yang seperti yang kita inginkan, ya. Nah, maka dari itu kita mau lihat bagaimana sekarang keluarga Katolik yang penuh sukacita ini dari satu firman Tuhan yang dari kitab Yosua, ya. Nah, sebelumnya tadi mungkin sudah diperkenalkan kami, saya Roland, ini istri saya. Saya Yuli. Ya. Nah, kami biasa bersekutu di Persekutuan Doa Santa Laurentius, ya. Sama Bapak Timi. Bersama dengan Bapak Timi, ya. Dan kebetulan jadwal kami bersekutu itu persis sama seperti Martinus, ya. Jadi setiap hari Kamis juga, ya. Jadi seringkali kalau misalnya waktu-waktu untuk ini bentrok, ya. Ya, kalau diminta sama Cedice, ayo yuk bawa air atau betul-betulan bentrok biasanya ya. Jadi jarang kami ke Martinus. Oke, nah kami di karunia ini saat ini 3 orang anak, 1 perempuan namanya Sherilyn. Saat ini dia sedang kuliah tingkat akhir di kota Guangzhou, ya, China.
dia udah kuliah terakhir. Kalau lancar puji Tuhan tahun ini akan lulus. Ya, anak kami yang kedua cowok Hero itu 2 SMA dan yang kecil Captain itu 3 SMP. Ya, itu keluarga kami. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal keluarga, ini udah ada ya. Nah, ini ya. Ini foto kami mungkin diambil sekitar tahun kemarin ya. Kalau di foto ini udah kelihatannya mamanya udah paling pendek ya. Soalnya anak-anaknya udah lebih tinggi semua ya. Nah, ini Sherilyn, ini Carol, ini Justin. Ya. Nah, kita mau lihat dari ayat yang mau dibawakan pada siang hari ini, yaitu dari Yosua 24 ayat 15. Ya, kita akan saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diambil ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, mungkin kalau saya Bapak Ibu lihat dari ayatnya ya, yang paling sering kita lihat itu yang warna putih ini ya, betul ya? Pasti sering dengar, mungkin dengarnya dari apa? Dari lagu, dari lagu ya. Aku dan seisi rumahku. Nah, itu lagu tuh ya. Nah, ini yang terkenalnya ini yang putih. Tetapi kita mau lihat daripada ayat ini, kita mau belajar bahwa, mohon maaf ya, saya ini pakai hurufnya huruf besar semua. Kalau ada huruf kecilnya bisa ketahuan ya. Di sini ada yang ini. Jadi apa yang kamu anggap baik, tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang besar, ya. Dan yang diputi di sini juga Tuhan yang besar. Tetapi Allah di sini itu Allah yang kecil, ya. Dan di sini juga nenek moyangmu atau Allah orang Amori, ini Allah yang kecil. Ya, Bapak Ibu, ini kita mau bicara soal pilihan. Bagaimana ketika kita pada saat kita mau memilih untuk yang terbaik kepada keluarga kita mau pilih yang mana? Seringkali kita memilih ya ini Allah orang Amori atau Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat. Ya. Tapi di sini Yosua mengatakan dengan jelas sekali, ya. Ada kata apa di sini? Tetapi, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah menunjukkan bahwa saya mengambil sikap. Ya. Di sini Yosua dia mengambil sikap untuk keluarganya. Bahwa saya memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat bahwa bagaimana kita mau lihat komitmen keluarga kita untuk Tuhan. Ya, bagaimana ketika waktu kita ikut Tuhan, waktu kita katakanlah menjadi Katolik, ya, menjadi Katolik, waktu menjadi Katolik kan pasti punya komitmen ya. Aduh, saya pengen ikut Tuhan lebih baik ketika saya menjadi seorang Katolik. Nah, setelah saya menjadi seorang Katolik, apa yang harus dilakukan? Keluarga, seluruh keluarga pun juga dibawa kepada Tuhan. Nah, itulah kita bilang bentuk komitmen kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu masih ingat nggak yang sudah berkeluarga ya, ketika merit ada janji ya, janji kita ketika kita mengucapkan janji nikah. Ada satu komitmen yang harus kita lakukan ya untuk keluarga kita. Kira-kira apa Bapak Ibu? Setia. Apa? Setia adalah. Ya, setia udah pasti. Terus udah gitu yang menyangkut keluarga, komitmen keluarga. Tadi Coki bilang apa? Nah, itu mendidik anak secara Katolik ya. Ketika kita dan pasangan sudah Katolik, kita juga harus mendidik anak secara Katolik. Ya, itu adalah komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita mau bawa keluarga kita kepada Tuhan, ya kita didiklah anak-anak kita menjadi Katolik. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan?
Ya, terkadang susah atau gampang sih Bapak Ibu mendidik anak secara Katolik? Susah-susah gampang, gampang-gampang susah ya. Nah, tapi kita mau lihat caranya gimana ya. Yang pertama, mendidik anak secara Katolik itu ya kita harus mengenalkan Tuhan. Ya, mengenalkan Tuhan, mengenalkan Allah dari kecil kepada anak-anak kita. Ya, supaya Tuhan itu menjadi pusat keluarga. Dan yang kedua adalah berdoa bersama-sama. Ketika kita di dalam keluarga berdoa bersama, ajak anak untuk berdoa bersama. Nah, itu dari kecil kita sudah memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah yaitu kalau anak-anak itu nggak bisa ya, kalau kita nyuruh-nyuruh, apalagi anak sekarang ya, gen Z, gen apa ya sekarang alpha gitu ya, jadi semakin disuruh semakin gak jalan. Tapi kita harus memberikan teladan yang baik untuk anak, untuk mereka. Kalau misalnya kita bilang ayo berdoa, ya kita juga ikut berdoa, jangan cuma kita ngomong aja ya, nyuruh anak berdoa tapi bapak ibunya nggak berdoa, nggak akan jalan gitu ya. Keluarga kami, keluarga saya dan Tolan mendidik anak itu dari awal terus terang. Kami tidak mendidik anak secara Katolik dengan baik ya, karena awalnya ya gitu ya, saya itu nikah dengan dia terus sudah gitu punya anak ya. Anak saya yang paling besar itu kan harusnya begitu lahir langsung dibaptis ya, itu yang namanya harusnya seperti itu. Tapi ya itulah namanya, sayanya juga belum taubat gitu ya, belum ke gereja, belum hidup baru. Jadi ya udah, anak saya itu dibaptisnya yang paling besar itu ikut dedenya waktu itu kan karena beda 4 tahun gitu ya, setahun 2 tahun, anaknya udah 6 tahun harusnya harus ikut katekumen dulu. Pokoknya didatangin pastornya dan bilang, pastor kasihan cuma 1 kalau ikut katekumen, jadi boleh sama pastornya ya. Nah, nggak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari awal sebenarnya kita harus didik anak-anak kita harus dibaptis, jangan seperti saya sama Roland ya, karena kami juga nggak ngerti. Tapi udahnya saya ya, kami saya salah ya, menyesal ya. Tapi puji Tuhan, ketika kami sudah hidup baru, ketika kami sudah tobat ikut Tuhan Yesus, yang kami berusaha untuk membawa anak-anak kami mengenal Tuhan. Lebih sulit daripada kalau dari kecil. Saya lihat ya di persekutuan doa kami ada keluarga muda yang dari kecil anaknya udah dibawa doa, bisa doa bareng sama maminya, bisa mendoakan papinya, maminya, bahkan anaknya udah bilang nanti kalau besar mau jadi pastor gitu ya. Luar biasa itu ya, saya jadi waduh keren banget gitu ya kalau dari awal gitu ya. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Betul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita tahu secara teori ya, bahwa kalau saya kita menjadi keluarga Katolik harus seperti ini. Tadi kan janji pernikahan udah tahu seperti ini. Tapi ketika dijalankan, seringkali itulah yang jadi masalah ya. Ketika kita menjalankan ternyata sulit, malah berbeda ya. Kita ngomong jujur-jujuran ya Bapak Ibu ya. Berapa banyak keluarga Katolik ya, papa-papanya keluarga Katolik gitu ya. Tetapi mungkin anak-anaknya enggak jadi Katolik ya. Mungkin ada ya yang seperti itu. Dan hari ini kita lihat bahwa gereja tetangga ya, mereka itu berusaha untuk menggrab gitu ya, menggrab termasuk anak-anak Katolik gitu ya, supaya bisa masuk ke gerejanya mereka. Nah, apa sih daya tarik yang ada di gereja mereka? Nah, inilah yang kita harus lihat ya Bapak Ibu ya. Hari ini kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin kalau saya di sini saya yakin kita semua sangat mencintai itu ya. Tetapi anak-anak kita kalau tidak dibekali dengan dengan iman Katolik yang benar, mereka kan mudah dikiwit untuk pindah ke gereja sebelah. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ketika kami juga
menjadi Katolik KTP ya. Tadi yang diceritain Pak Yuri itu bahwa kita itu menjadi Katolik KTP ya. Katolik KTP itu apa sih? Ada yang tahu? Katolik KTP? Oh, saya waktu saya nanya begitu ya, Katolik KTP. Ada yang jawab ya. Ada yang jawab gini, Parolan, Katolik KTP itu adalah Katolik palsu. Waduh ya, saya rasanya kayak ditusuk dulu ya rasanya itu. Iya gitu betul Katolik palsu. Kalau kita renungkan mungkin iya betul juga. Ya, Katolik KTP itu jangan-jangan kita ngaku-ngaku Katolik tapi nggak ngerti Katolik itu apa. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan-jangan loh ya. Kayaknya di partai di sini enggak ya? Enggak ya. Kalau di partai lain begitu loh. Ya. Jadinya Katolik palsu. Tapi setelah saya renungkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi Katolik sejati ya? Nah inilah yang kita mau belajar pada siang hari ini, bahwa menjadi Katolik sejati itulah menjadi bagaimana kita bisa membawa ke keluarga kita mengenal iman Katolik yang lebih baik ya. Dan puji Tuhan, salah satu yang pintu ya, saya bilang salah satu pintu yang membuat kami bisa membawa anak-anak kami juga keluarga kami menjadi keluarga Katolik yang sejati ya, maksudnya yang keluarga bisa mengajar mereka itu melalui persekutuan doa Bapak Ibu ya. Jadi lewat persekutuan doa inilah kita bisa belajar lebih lagi bagaimana kita mengenal Tuhan ya. Bagaimana dengan kita bisa membawa keluarga kita gak lari lagi ke sebelah ya. Jadi kalau misalnya di sebelah ada wah kayaknya ibadahnya keren-keren gitu ya. Nah sekarang juga di Katolik gak kalah keren ya. Ada band anak muda Katolik ya, bikin lagunya juga gak kalah keren. Sekarang lagu-lagu bandnya Katolik dipakai di gereja sebelah juga ya. Kalau dulu kita masih ketua doa pakai lagu gereja sebelah jadi, nah sekarang itu mereka yang pakai gereja lagu kita gitu ya, lagu yang dari Katolik ya. Nah puji Tuhan, itulah yang salah satu cara yang kita lakukan untuk bisa membawa keluarga kita lebih lagi mengenal Tuhan lewat keluarga Katolik. Ya Bapak Ibu, jadi saya dan kawan itu kami bisa dibilang bertobat itu di tahun 2013 ya, di mana anak saya yang besar itu udah masuk SMP ya, kalau nggak salah ya SMP ya, dan adik-adiknya masih ada yang TK, ada yang kelas 1. Nah awalnya itu kami nggak ngerti yang namanya ya harus mendidik anak gitu ya, ternyata harus membawa keluarga kepada Tuhan itu nggak ngerti ya. Jadi ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Ya udah anak mah anak aja. Pikir-pikir kan anak saya sekolah juga di sekolah Katolik, dan saya juga berpikir ya cukup aja gitu, nanti ibu gurunya juga ngajarin gitu ya. Udah gitu nanti kan kalau ada misa apa di sekolah Katolik selalu ada gitu ya, cukup. Ternyata enggak. Nah yang terjadi akhirnya ya mungkin untuk dua anak saya yang kecil itu enggak terlalu masalah, tapi anak saya yang besar itu ya jadinya menjadi anak yang gak mau untuk ya, kalau diajak ke gereja susah, kenal Tuhan susah, gak mau aja pokoknya ya. Nah di sana saya baru sadar bahwa selama ini saya salah mendidik sama orang. Saya tidak membawa Tuhan di dalam keluarga saya, di dalam kehidupan mereka gitu ya. Makanya tapi untungnya puji Tuhan, Tuhan mengarahkan kami berdua untuk ikut di dalam persekutuan doa karismatik. Awalnya saya ketika masuk persekutuan doa karismatik itu saya merasa kayaknya ini benar gak ya agama Katolik gitu ya, karena kok aneh gitu ya. Ada tepuk tangan, ada loncat-loncat gitu, angkat-angkat tangan. Setahu saya dari saya Katolik dari SD gak pernah ada yang seperti itu gitu ya. Makanya saya bingung waktu itu.
mau keluar tapi ya udahlah, ada dorongan dalam hati, ikuti dulu aja, nanti juga lihat kalau memang itu sesat ya udah ditinggalkan saja. Tapi Bapak Ibu, ternyata ya memang pada waktu saya bertobat itu saya punya kerinduan ingin kalau saya masuk ikut agama itu, saya pengen belajar mengenai Tuhannya, mengenai prinsip-prinsipnya, ajaran-ajarannya. Nah, ternyata setelah saya ikut persekutuan doa itu, saya banyak dapat pengajaran-pengajaran yang sebelumnya saya tidak tahu, saya jadi tahu. Ya, pengajaran seperti Tuhan Yesus, terus juga ada Allah Roh Kudus, Allah Bapa, semua pengajaran-pengajaran, terus cerita-cerita di kitab suci yang tadinya baca kitab suci aja nggak ngerti gitu. Tapi ketika saya ikut persekutuan doa, di sana para pewartanya menjelaskan apa artinya. Kemudian ada sharing, ada kesaksian. Nah, itulah yang akhirnya saya jadi lebih mengenal lagi Tuhan, lebih lagi tahu apa Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, setelah orang juga tahu, makanya kami bisa membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Ya, karena keluarga yang sukacita itu ya bukan ya, kalau dulu juga saya mikirnya keluarga sukacita itu ya pokoknya bisa makan enak gitu ya, punya banyak uang, bisa main ke sana ke sini, bisa apa lagi ya Lan? Bisa ya pokoknya liburan ke sana ke sini. Ya pokoknya pokoknya duniawi banget gitu ya. Nah, ternyata enggak seperti itu. Ternyata ketika pikirannya seperti itu tetap ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi setelah kami ikut Tuhan, maka pikiran kami diubahkan. Ternyata keluarga yang sukacita itu adalah keluarga yang bagaimana kita bisa membawa keluarga kita seluruhnya itu jalan kepada Tuhan. Itu keluarga yang sukacita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat bagaimana kalau misalnya kita mau lihat pengertian ibadah ya. Jadi jangan pengertian ibadah itu kita mikir misa atau yang Kristen gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana kita membawa keluarga kita kepada Tuhan, yaitu kuncinya di situ. Membawa keluarga kepada Tuhan itu yang penting. Ya. Nah, bagaimana ketika kami sudah mulai untuk mengenal Tuhan lebih lagi, ya lewat salah satunya kami ikut karismatik, ya, itu kami bisa membawa anak-anak kami juga untuk ritual yang nggak pernah kami lewatkan ya. Contohnya kalau kami makan bersama pasti kita berdoa bersama ya. Kemudian kalau misalnya kita setiap pagi kita doa pagi bersama ya, kita doa pagi bersama. Kemudian setiap malam kita juga usahakan ya untuk doa bersama ya. Bahkan ketika anak kami besar di China pun juga tidak menjadi masalah ya. Kita bisa menggunakan video call ya. Kita waktu itu kita pakai video call, doa rosario dan lain sebagainya. Dan ketika anak kami yang besar ke China sana, ternyata masalah juga banyak ya Bapak Ibu ya. Banyak banget ya masalah di sana. Dia dengan teman-teman